Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Kombel Eksis atau kelompok belajar Eksis. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga itu penyampaian materi dari Bapak Adi, yang keempat itu penutup. Langsung saja pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Magulandari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara paparan program kerja dari kelompok belajar atau komunitas belajar Eksis SMA Mahasiswa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ketua Komunitas Belajar Eksis SMA Mahasiswa, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Tri Gustola Adi. Jadi saya sangat mendukung sekali acara ini. Terima kasih atas kinerja dari kelompok belajar atau komunitas belajar Eksis SMA Mahasiswa. Mudah-mudahan acaranya nanti berjalan lancar, bermanfaat untuk peserta didik, dan saya selalu mendukung kegiatan ini sampai nanti terlaksananya kegiatan ini. Saya kira cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulan atas sambutannya. Yang ketiga, langsung ke acara intinya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Adi. Kepada Bapak Adi kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Martia. Sebelumnya singkat saya untuk memaparkan program atau hasil diskusi dari Komunitas Belajar Eksis SMA Mahasiswa Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Belum semangat ya. Kalau saya nanti bilang selamat pagi, Bapak Ibu menjawab pagi luar biasa. Nah, nanti kita biasakan ke peserta didik seperti itu supaya peserta didik juga ikut semangat. Oke, siap ya? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Oke, di sini Komunitas Belajar Eksis SMA Mahasiswa mempunyai program yaitu bernama Sekesarat dan Setali. Program ini juga tergabung dalam proyek P5 Bangunlah Jiwa dan Raganya. Jadi apa itu Sekesarat? Yaitu senam kebugaran sarapan sehat dan pemberian tablet tambah darah. Kemudian Setali itu apa? Sekolah tanpa bullying. Jadi kita mempunyai program dua, yaitu Sekesarat dan Setali. Nah ini nanti rangkaian acaranya senam kebugaran, sarapan sehat, pemberian tablet tambah darah untuk
visi dari program ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK itu sudah pasti karena berhubungan dengan kesehatan yang berpusat pada peserta didik. Ya, kita di kurikulum Merdeka itu harus berdiferensiasi, Bapak Ibu. Jadi harus berpusat kepada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar dalam pelaksanaan program. Kemudian yang kedua, perilaku malas gerak atau mager dampak dari pengaruh gadget. Ya, ini sangat menjadi perhatian kita semuanya, mengakibatkan peserta didik itu mudah lelah sehingga perlunya program untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Kemudian SMA Margisiswa memiliki aset atau modal utama yaitu manusianya. Manusia itu berarti kita ini Bu, Bapak Ibu, kita sudah menjadi guru yang berpengalaman, sudah bersetingkat profesinya masing-masing. Kemudian sosial ini berhubungan dengan orang banyak. Kemudian politik. Nah, nanti ini aset politik ini kebetulan kita bekerja sama dengan pihak luar nantinya. Kemudian fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Untuk finansial ini kan kita karena berhubungan dengan proyek P5, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan bos betul ya Bu? Ya. Bos dan ya, untuk program-program yang ada di sekolah. Kemudian program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk jenjang kelas 10 sampai 12 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian mulai tergerusnya moralitas pada peserta didik menjadikan perilaku bullying rentan terjadi. Ya, ini di sekolah kita, jadi karena sekolah kita itu sudah mempunyai label sekolah ramah anak, jadinya kita harus menjadikan program ini baik, jadi terlaksana dengan baik agar perilaku bullying itu tidak terjadi di sekolah kita. Oleh karena itu pendidikan moral dianggap sangat krusial untuk mencegah perilaku bullying. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan nanti ketika kita menjalankan program ini, peserta didik itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Ya, nantinya setelah lulus atau berhubungan dengan masyarakat banyak itu dapat bermanfaat. Oke, lanjut. Ya, tujuan programnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan perlibatan komunitas belajar sekolah. Jadi saya sebagai guru PJOK kebetulan melibatkan komunitas belajar sekolah SMA Margisiswa yaitu EXIS untuk membentuk program ini. Kemudian mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Ini sudah pasti ya Bu, Bapak Ibu, karena tadi programnya itu berhubungan dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Jadi dalam karakter profil pelajar Pancasila kan ada banyak. Jadi nanti dari segi agama, terus kemudian jiwa dan raganya semuanya itu dapat. Kemudian memberikan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Program yang berpihak itu maksudnya adalah programnya itu berpihak kepada peserta didik. Jadi kita sebagai guru atau fasilitator itu memfasilitasi peserta didik supaya dia dapat membentuk jiwa-jiwa sesuai dengan tujuan program kita. Gitu. Next. Nah, ini capaian program pembelajaran PJOK SCA dengan pelibatan KBS atau komunitas belajar sekolah, raga bugar dan jiwa sehat dalam diri peserta didik. Profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik, student agensi peserta didik tadi.
Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama nanti kita berdiskusi bersama pimpinan seperti ini sudah berdiskusi pimpinan, guru, staf, dan peserta didik yang belum adalah peserta didik tentang rencana sosialisasi program Sera dan Setali tadi. Ya, nanti kita diskusi dulu sebelum diskusi program terhadap peserta didik nanti sebelum pelaksananya. Kemudian pelaksanaannya ada pembuatan poster dan pameran poster dari deklarasi bullying dan evaluasi program. Itu nanti guru atau fasilitator memantau kegiatan peserta didik dalam pelaksanaannya, kegiatan festival dan pameran, evaluasi nanti dilaksanakan oleh pimpinan, guru, dan fasilitator. Untuk tadi ketika sosialisasi nanti bisa saya sebagai guru PJOK atau nanti guru biologi dan guru bahasa Indonesia, karena nanti ada poster ya. Kemudian hasil sampai sejalan, kemudian materinya itu adalah kebugaran jasmani, itu nanti saya dari guru PJOK. Kemudian gizi itu nanti ada guru biologi. Kemudian pencegahan bullying itu nanti kita semua, terutama nanti guru BK ya. Kemudian pelatihan senam nanti dengan saya, project poster anti bullying. Nah ini nanti ada guru bahasa Indonesia, seni budaya, kemudian PKN, agama, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak itu diminta untuk melaksanakan program ini semuanya. Kemudian pelaksanaannya untuk senam bugarnya itu di hari Selasa dan Jumat, Bapak Ibu. Jadi seminggu itu 2 kali. Kemudian setelah senam nanti ada sarapan sehat. Nanti sarapan sehat itu anak-anak diminta untuk mengidentifikasi makanannya. Jadi kita kesepakatan dengan peserta didik untuk hari Selasa apa, menunya apa. Jadi menunya itu anak-anak diminta untuk memilih. Kemudian kita sebagai fasilitator akan melihat itu sudah pas belum atau gizinya sudah pas belum. Kemudian pemberian tablet tambah darah. Kemudian buat poster anti bullying. Nah, buat poster anti bullying ini nanti lebih banyak ke guru bahasa Indonesia dan PPKN biasanya untuk memberikan poster. Dan ini nantinya posternya itu di-up di sosial media sekolah atau sosial medianya peserta didik masing-masing untuk kampanye anti bullying. Kemudian persiapan festival dan pameran poster anti bullying. Festival ini nanti di minggu akhir nanti kita setelah senam nanti anak diminta untuk bermain. Bermainnya itu permainan tradisional. Nah, nanti permainan tradisional juga sama. Semua kegiatan Bapak Ibu, semua kegiatan itu kita kesepakatan dengan peserta didik, ya. Jadi tidak ada guru atau fasilitator itu menentukan apa itu permainan tradisionalnya, kemudian sarapannya atau pemberian sarapan sehatnya itu kita yang menentukan, itu tidak boleh. Kita hanya memfasilitasi. Jadi anak nanti diminta untuk mengidentifikasi makanan apa yang layak untuk dijadikan sarapan sehat. Nah, ini nanti kita juga fasilitator memantau kegiatan. Kemudian nanti instruktur senam kita libatkan langsung dalam rapat. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya komunitas belajar kita ajak instruktur nanti bisa dari luar, ya. Mungkin yang pertemuan pertama kedua kita bisa pakai siswa atau saya nanti untuk memimpin. Nanti yang puncaknya ketika festival kita bisa pakai instruktur senam. Kemudian pelaksanaan senam bugar itu sama Selasa dan Jumat tadi ya pelaksanaannya. Kemudian itu 1 pekan itu berarti 2 kali ya, Selasa dan Jumat. Dan kalau sebulan berarti ada 8 kali di bulan November tahun 2024.
Nah, ini struktur program dan mitra komunitas belajar. Yang pertama, program ini adalah program P5 sebelumnya Bapak Ibu, yang dilaksanakan pada bulan November 2024 selama 4 pekan di setiap hari Selasa dan hari Jumat, meliputi tahap sosialisasi tadi, kemudian pelaksanaan festival dan pameran serta evaluasi. Kemudian tempatnya untuk program senam dan bugar itu berada di belakang, semuanya berada di belakang. Kemudian pemberian materi bisa di kelas atau di aula. Kemudian pameran poster nanti di lab digital atau lab multimedia, atau nanti kita bisa di luar ketika festival. Kemudian target peserta program ini adalah seluruh peserta didik pada jenjang kelas 10, 11, dan 12 dengan jumlah peserta didik kita adalah 244 orang dengan rentang usia rata-rata di 16 tahun. Jadi seluruh warga sekolah, nanti ditambah fasilitator, kemudian bapak penjaga sekolah juga boleh, satpam, tukang bersih-bersih itu juga boleh. Next. Nah, ini peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Yang pertama, komunitas belajar sekolah ini bernama Eksis B sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Jadi kita komunitas belajar ini menjadi mitra utama nanti dari pelaksanaan, perencanaan, kemudian evaluasi. Kemudian rekan sejawat yang terlibat itu Ibu Martia, Ibu Nani, Pak Theo, Ibu Nia, Ibu Rinda, Pak Yogi. Itu karena sudah ditunjuk sebagai tim penyusun modul P5 bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian rekan sejawat yang terlibat nanti ada Ibu Hana, Ibu Rini, Ibu Nanda, Ibu Silvi, Ibu Sofa, Pak Deni, Pak Rohman sebagai pendamping proyek. Kemudian guru PAI, guru PPKN, guru PAI Pak Fadul Rohman, guru PPKN Ibu Rini, guru sosiologi Ibu Rini dan Ibu Nani nanti berdiskusi bersama, mengembangkan, memberikan materi dan menilai terkait akhlak sesama manusia, toleransi dan interaksi sosial. Nah, jadi kan di P5 itu kan ada penilaian ini Bapak Ibu. Jadi nanti tugasnya Ibu Rini, Ibu Nani dan Pak Fadul Rohman nanti membuat materi dan menilai terkait akhlak, toleransi dan interaksi sosial. Kemudian guru biologi Ibu Hana dan guru PKW Ibu Nia nanti berdiskusi bersama, mengembangkan dan memberikan materi dan menilai terkait kebutuhan energi tubuh, gizi seimbang dan pengaturan pola makan. Nah, nanti yang biasanya kalau PKW itu kan sering ya untuk membuat produk-produk seperti ini, nanti berdiskusi guru biologi tadi yang saya sampaikan di awal, anak-anak menentukan jenis makanannya, kemudian nanti Bu Hana dan Ibu Nia nanti berdiskusi mengenai makanannya itu supaya gizinya dan kebutuhannya itu seimbang. Kemudian ada guru bahasa Indonesia Pak Deni dan guru seni budaya Pak Theo nanti berdiskusi bersama, mengembangkan dan memberikan materi dan menilai pembuatan pameran poster anti bullying tadi Pak. Jadi posternya itu mau seperti apa, terus harusnya kalau membuat poster itu seperti apa, nanti Pak Dewi dan Pak Theo itu nanti bisa berdiskusi dari materi hingga nilai. Kemudian ada saya sendiri, guru PJUK, nanti saya berdiskusi bersama dengan guru biologi biasanya untuk mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai senam bugar kepada peserta didik dan festival olahraga tradisional. Nah, nanti ketika festival olahraga tradisional kita nanti juga selain melibatkan peserta didik, nanti mungkin dari panitia nanti kita bekerja sama dengan OSIS SMA mahasiswa. Jadi kita sebagai pembuatnya, nanti yang runnernya adalah tetap siswa atau peserta didik. Next. Nah, ini kapasitas kelas dan sekolah
aset modal dan manusia itu pimpinan sekolah atau Ibu Margola, jadi pengawas, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua wali, tokoh olahraga, tokoh agama, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Nah nanti ini kan yang kita punya, nantinya kita harus bekerja sama dengan aset modal manusia yang kita miliki. Kemudian aset sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Jadi proyeknya itu kan kita rencana untuk up ke sosial media atau up keluar, jadi kita harus bersinergi. Nanti bisa kita memanfaatkan aset politik, apa itu? Nanti kita bisa bekerja sama dengan polsek dan polsek terdekat, kemudian nanti pihak-pihak yang terlibat yang lainnya. Kemudian aset modal politik, kebijakan pimpinan yang pro terhadap program mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Jadi kita memaksimalkan ini. Sponsor itu juga masuknya ke aset politik, Bapak Ibu. Kebetulan kita juga sudah punya kerjasama dengan beberapa perusahaan, nanti kita bisa manfaatkan dalam program kita. Kemudian aset modal agama dan budaya, yaitu di SMA mahasiswa itu semuanya alhamdulillah taat beribadah, kemudian budaya siri Napace, kemudian Mapa Tabe dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Jadi kita kan sudah mempunyai budaya yang sangat baik. Jadi nanti kita bisa gunakan ketika program ini berjalan. Kemudian aset modal lingkungan dan fisik, kita punya lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman. Di belakang sekolah itu kepemilikan lapangan olahraga, kita juga punya lab digital, itu juga punya, kita punya ruang kelas juga punya, nyaman juga, kemudian punya musola, kemudian komputer dan pakai digital yang lainnya kita alhamdulillah sudah komplit. Kemudian aset atau modal finansial, ya, ini sangat penting ya Bapak Ibu, adanya sumber dana dari BOS, terutama kita dari BOS, kemudian dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Dan ini aset modal ini berhubungan dengan aset politik, karena nanti kita bekerja sama dengan pihak luar untuk terselenggaranya kegiatan program proyek ini. Next. Nah, kemudian rencana atau evaluasi kita, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi. Jadi nanti kita setelah festivalnya itu berlangsung, kita langsung evaluasi Bapak Ibu bersama pimpinan, guru, staf dan perwakilan peserta didik. Nanti perwakilan peserta didik bisa kita tunjuk dari kelas masing-masing. Kemudian bentuk lain pelaksanaan evaluasi, bisa kita wawancara langsung nanti random kepada perwakilan guru, staf serta didik untuk memberikan evaluasi dari program tersebut. Nanti supaya program komunitas belajar kita selanjutnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian evaluasi dalam bentuk angket, kita nanti menyebar angket melalui Google Form, didistribusikan oleh pimpinan, guru, staf, peserta didik, dan orang tua. Ini Bapak Ibu, jadi orang tua itu juga harus terlibat dalam pelaksanaan program. Ya, ini tantangan bagi kita komunitas belajar eksis. Yang pertama adalah karena kegiatan program ini dilaksanakan pada bulan November, kemungkinan adanya kesiapan kita, karena kita sebagai Bapak Ibu guru itu juga fasilitator, itu persiapan penilaian akhir sumatif semester ya, dari guru-guru yang terlibat, sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan program ya. Jadi nanti saya minta kita juga memikirkan program ini, tapi kita juga jangan lupa kewajiban kita sebagai guru, yaitu membuat soal, soal untuk penilaian akhir semester Bapak Ibu. Kemudian
faktor cuaca ini karena terjadi bulan November mengakibatkan pelaksanaan biasanya senam bugar dan festival olahraga itu bisa saja tertunda, dan nanti ketika itu tertunda gimana kita bisa pakai aula. Kemudian kondisi finansial peserta didik, nah ini kadang tidak bisa dipukul rata nih Bapak Ibu. Kadang ada peserta didik itu yang tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi yang seimbang. Jadi kita sudah menentukan, kita semua sudah sepakat. Kadang ada peserta didik yang tidak mampu, contohnya tidak mampu beli brokoli sama apel misalnya. Itu kan nanti gimana caranya kita mengantisipasi itu. Atau nanti ada yang paruan dengan temannya, atau nanti pakai uang kas di setiap kelas untuk memboi, ya itu kan nanti kita diskusikan dengan peserta didik. Oke, next. Oh, sudah selesai. Oke, ini tadi pemaparan program dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru anggota komunitas belajar. Pak Denny mau bertanya? Bu Nani? Oh iya. Berdiri Bu. Berdiri Bu. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Bu Nani, izin bertanya terhadap program yang akan kita laksanakan pada bulan November ini. Kira-kira untuk penugasan siswanya itu apa aja nih Pak Haji? Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, jadi langsung saya jawab, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk penugasannya nanti siswa itu kan tadi ketika makanan sehat dan bergizi tadi disuruh mengidentifikasi. Nah, itu nanti mereka disuruh untuk membuat seperti clipping untuk apa saja ya nanti rencananya itu dari menunya, kemudian kalau misal apel, bawahnya apel, apel itu mengandung apa sih gitu, atau brokoli tadi, brokoli itu mengandung apa, terus karbohidratnya harus seberapa. Nah itu nanti dicatat individu, kemudian nanti dikumpulkan berbentuk clipping nanti ke fasilitator. Kemudian untuk yang anti bullying, nanti tadi yang pertama kan membuat poster. Posternya itu ada di print seperti poster biasa, kemudian ada yang di-up ke sosial media. Kemudian nanti anak-anak akan disuruh membuat video tren, Bapak Ibu. Video tren itu baik di TikTok maupun Instagram. Nah nanti di-up supaya apa? Itu sebagai langkah promosi kita. Jadi secara tidak langsung, oh ini loh SMA mahasiswa mengkampanyekan tentang anti bullying di sekolah. Jadi warga yang di luar, orang tua atau pihak-pihak luar yang terlibat dengan kita itu tahu bahwa kita mengkampanyekan sekolah anti bullying gitu. Oke, ada lagi? Oke, dari dunia ngobrol. Saatnya jam 4.05. Oke, terima kasih Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Eli Kurniawati. Pertanyaannya tadi kan membahas tentang untuk pemberian tablet tambah darah untuk siswa putri ya. Nah, untuk kita mendapatkan tablet tambah darah itu dari mana? Terima kasih. Oke, terima kasih dunia. Nah, nanti kita menggunakan, karena kita mempunyai guru-guru yang hebat dan pimpinan yang sangat hebat, ya Bapak Ibu. Kita alhamdulillah sudah bekerja sama dengan pihak luar, lobby-lobby dari pimpinan kita, dan kita bekerja sama dengan Puskesmas Serondol, Puskesmas Serondol. Jadi kita nanti full Bapak
Ibu, setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya kita juga didampingi puskesmas terdekat. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah melobi ke sana dan sambutannya sangat baik untuk kita. Jadi puskesmas mendukung, jadi memberikan tablet tambah darah sesuai dengan jumlah siswa. Nanti bisa kita cross check ke Ibu Nita selaku BK yang mengurusi ke puskesmas. Dan pihak puskesmas itu nanti akan ada itu Bapak Ibu cek kesehatan bagi siswa dan guru. Nanti di sela-sela festival kita ada kegiatan itu cek gula darah atau tensi gratis dari puskesmas. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oke, monggo Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prabowo. Di sini saya bukan bermaksud untuk bertanya, tapi memberikan tambahan untuk tidak lanjut, jadi tidak terputus. Karena yang berkaitan, karena di sini ditekankan terkait masalah senam sehat dan makanan bergizi, tapi untuk yang bagian bullying lebih baik juga nanti dilibatkan tim TPPK biar karena tuh bullying itu munculnya mungkin bisa sekarang, bisa nanti, jadi bisa tetap pengawasannya berlanjut. Karena itu rentan sekali, karena setiap di sekolah-sekolah kan ya sekarang sedikit-sedikit masuk akal. Nah, untuk seperti itu lebih baik penambahan nih. Jadi ditambah nanti tim TPPK agar terlibat. Jadi Pak, programnya Pak itu tidak berhenti sampai nanti pas jadwal P5-nya selesai, tapi masih ada kelanjutan terkait bullying. Seperti itu aja. Hanya memberi tambahan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yogi. Jadi nanti kita bisa bekerja sama dengan tim TPPK ya. Itu untuk kelanjutan dari sekolah di bullying. Bagus, terima kasih Pak Yogi. Jadi itu bisa kita semua nanti bisa bekerja sama dengan pihak luar supaya terwujudnya program ini dengan baik. Artinya nanti peserta didik kita bisa menjadi apa yang kita harapkan di Bapak Ibu. Cukup dari saya. Semoga kita tetap semangat dan kita tetap tetap menjadi inspirasi, guru inspirasi, fasilitator inspirasi bagi teman-teman dan peserta didik kita semuanya. Nah, sebelum saya akhiri, kita tepuk semangat ya Bapak Ibu. Tepuk semangat ini. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sama tangan. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas paparannya. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita seluruh warga SMA Mardi Siswa. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Semisal ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.